Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Nadia. Kali ini Nadia ingin membagikan update terbaru tentang kasus pengeroyokan Ketua KNPI, Haris Pertama. Gimana kelanjutan kasus ini ya? Yuk tonton videonya sampai selesai cuma di Just Info. Ya cuma info. Jangan baper. Motif pengeroyokan Ketua KNPI, Haris Pertama masih jadi tanda tanya. Padahal, polisi sudah menangkap tersangka 4 eksekutor dan 1 pemberi perintah. Selain itu, polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka juga terhadap politikus Golkar Aziz Samual karena sebagai pemberi perintah. Meski begitu, polisi masih saja berdalih belum tahu motifnya. Alasannya, Aziz Samual yang diduga biang keladinya diklaim polisi masih tak mau ngomong ke penyidik. Masih belum ada perkembangan, masih bungkam ya, ujar Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Menurut Zulpan, Aziz pun belum menyebut adanya keterlibatan nama lain dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi menyebut tak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain dalam kasus ini. Adapun Aziz Samual jadi tersangka karena berperan memerintahkan tersangka SS mencari eksekutor untuk menganiaya Haris. Dia terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dengan ditetapkannya Aziz jadi tersangka, total ada 6 tersangka dalam kasus ini. Menanggapi perkembangan kasusnya, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama buka suara soal penetapan politikus Golkar Aziz Samual sebagai tersangka pengeroyokan terhadap dirinya. Haris menyatakan ada indikasi penyerangan itu ada kaitannya dengan cuitannya beberapa waktu lalu. Pada tanggal 4 Februari tahun 2022, Haris mencuit soal perselingkuhan seorang menteri di Kabinet Jokowi. Namanya adalah Rifa Handayani. Ini adalah wanita yang sudah mengaku berselingkuh dengan salah satu Menko di Kabinet Pak Jokowi. Padahal status dia sudah menikah dengan lelaki berwarga negara Jepang. Jika ini hanya sebuah fitnah maka wanita ini wajib diproses hukum. Demikian bunyi cuitan di akun Twitter Haris @kenpiaris. Saya hanya ingin Bapak Presiden Jokowi memastikan tentang cerita wanita di foto ini yang menyatakan berselingkuh dengan salah satu Menko. Padahal mereka berdua sama-sama berstatus menikah. Jika cerita ini benar, maka ini adalah aib yang bisa membawa azab bagi kita semua. Haris menyatakan ada indikasi cuitannya itu menyinggung Partai Golkar sehingga membuat dia dikeroyok. Indikasi kesana kayaknya, saya mengkritisi Ketua Golkar karena kasus itu. Itu dugaan saya. Saya sempat protes keras untuk kebaikan partai juga, kata Haris saat dihubungi Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Rifa Handayani, dia adalah warga Indonesia yang bersuami Indonesia tapi tinggal di Jepang. Kemunculannya sempat membuat heboh publik lantaran dia mengaku pernah berselingkuh dengan Airlangga Hartarto yang hari ini menjadi Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri di Kabinet Jokowi. Menurut Rifa, perselingkuhannya dia ungkap karena dia ingin meluruskan berita-berita bahkan fitnah yang terus memojokkan dirinya dan keluarganya. Rifa pun memberanikan diri dan mendapatkan dukungan penuh dari suaminya untuk melaporkan Airlangga Hartarto dan istrinya ke polisi. Entah sudah sampai mana pelaporan Rifa ini ditindaklanjuti, Nadia kurang tahu. Wawancara lengkap Rifa Handayani pun sudah kita tayangkan di channel ini. Teman-teman bisa melihat video lengkapnya di sini. Linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Sementara dia kan nggak pernah tahu apa-apa hubungan saya sama dia, maksudnya apalagi 2 bulan itu karena saya merasa punya dosa, saya makin introspeksi diri. Jadi pas 2 bulan itu dia merasa kayaknya kita baik-baik aja 2 bulan ini. Nah itu karena saya
habis ada teror-teror ini saya baru cerita kan, jadi suami saya bilang wah ini kriminal, ini jahat banget. Emang saya butuh penjelasan nih, tapi penjelasan dari kamu kurang katanya gitu, karena aku menutupi waktu itu, saya masih menutupi. Jadi waktu ditanya kamu emang ada hubungannya apa, saya sih bilang ya masih pendekatan sih, masih biasa curhat-curhatan, tapi istrinya mungkin salah paham. Saya bilang gitu mas, buat supaya suami saya nggak panas, untuk menutupi AHA juga sebenarnya gitu, dan untuk menutupi aib saya juga, karena menurut saya kalau saya buka aib AHA, saya nuduh dia, lu menggoda gue, kan otomatis saya juga aibnya kebuka, bener nggak? Ya. Jadi saya bilang, saya yang pasang badan, saya bilang ke suami saya, udah tolong ya ini pokoknya saya pernah deket, tapi Itu dia teman-teman sekilas cerita tentang kasus Ketua KNPI. Bagaimana tanggapan kalian dengan kasus ini? Apakah polisi bisa menguak aktor intelektualnya? Silahkan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Nadia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.